Hingga saat ini jumlah pasien COVID-19 masih terus melonjak. Beban rumah sakit pun semakin tinggi dalam menangani pasien COVID-19. Hal ini mengakibatkan sejumlah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 mengalami gangguan arus kas. Bahkan cash flow rumah sakit juga terganggu karena jumlah kunjungan pasien non-COVID-19 yang menurun secara drastis. Lantas bagaimana kondisi kesehatan emiten rumah sakit? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Pandemi Ancam Cash Flow Rumah Sakit. Arus kas atau cash flow rumah sakit ini menjadi sorotan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Terawan meminta agar rumah sakit ini harus bisa menjaga arus kas keuangannya. Pasalnya hal ini sangat berpengaruh pada keselamatan pasien yang ditangani. Dan harus kita akui memang pandemi membuat rumah sakit kewalahan. Pengeluaran rumah sakit yang semakin besar karena perawatan pasien COVID-19 yang membutuhkan ruangan khusus, ditambah lagi mahalnya peralatan medis termasuk alat berlindung diri, ini hasil membuat arus kas rumah sakit jadi terganggu. Di sisi lain, pasien non-COVID-19 atau masyarakat takut untuk memeriksakan diri mereka atau justru menghindari pemeriksaan di rumah sakit. Jadinya pasien berkurang, pemasukan rumah sakit pun menurun. Pelaksana tugas Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengatakan bahwa rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 ini kerap terganggu arus kasnya karena rumah sakit ini kerap kali terlambat dalam mengajukan klaim ke rumah sakit. Dan ini atau ke BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, untuk mengatasi hal ini, Wakil Ketua Komite Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 Luhut Binsar Panjaitan meminta Kementerian Kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan rumah sakit. Selain itu, Kemenkes juga diminta agar membuat mekanisme baku untuk prosedur pengajuan klaim COVID-19. Nah, klaim yang tertunda ini tentu bakal menyulitkan operasional rumah sakit. Negara bukannya tidak punya uang loh ya untuk mengganti klaim rumah sakit tersebut. Namun anggaran kesehatan dalam upaya penanggulangan pandemi per 16 September 2020 saja baru terrealisasi 21% dari pagu awal 87,55 triliun rupiah. Ironis saja sih dengan waktu tersisa hingga akhir tahun 3 bulan lagi, namun duit yang dianggarkan masih minim penyerapannya. Sementara itu, Direktur RSGM UGM Dr. Julita Hendrartini menyebutkan bahwa melonjaknya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini menjadikan arus kas rumah sakit juga terganggu. Pasalnya uang muka kerja rumah sakit yaitu 10 hingga 50% ini tidak lagi mencukupi biaya operasional mereka. Belum lagi ditambah persoalan perselisihan klaim atau dispute. Dan BPJS Kesehatan mengungkapkan ada sebanyak 46.000 klaim pasien COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit mengalami dispute atau ketidaksesuaian dengan nilai klaim dispute itu setara dengan 2,28 triliun rupiah. Bukan hanya bagi rumah sakit rujukan, pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada rumah sakit non-rujukan COVID-19. Kekhawatiran terpaparnya virus corona di rumah sakit menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan juga rawat inap non-COVID-19. Kondisi tersebut ini mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Masukan rumah sakit pun turun hingga 30-50%. Pendapatan yang menurun berdampak pada arus kas atau cash flow rumah sakit. Nah, arus kas yang terganggu ini menjadikan beban operasional rumah sakit semakin meningkat. Apabila kondisi ini terus berlangsung, rumah sakit tentunya akan terancam kolaps dan pelayanan jadinya terhenti. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa kondisi arus kas sejumlah emiten rumah sakit. Yang pertama ada PT Medikaloka Hermina. Nah, ini pengelola rumah sakit Hermina ini di sepanjang semester 1 2020 arus kasnya masih terjaga yaitu 419,39 miliar rupiah atau hampir meningkat 95% secara year on year. Meski demikian pendapatan rumah sakit yang fokus pada segmen ibu dan anak ini menurun 3% secara year on year. Begitupun laba bersihnya juga merosot 16% dari semester 1 2019. Kemudian ada juga PT Mitra Keluarga Karya Sehat atau MIKA. Meskipun menurun 11% secara year on year, emiten pengelola rumah sakit Mitra Keluarga ini hingga semester 1 2020 arus kasnya juga ini masih lancar, yaitu 411,89 miliar rupiah. Dari segi pendapatan dan laba bersih yang diraih Mitra Keluarga di sepanjang semester 1 ini menurun masing-masing 8,9% dan 19,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini imbas penurunan volume rawat inap dan rawat jalan yang merosot masing-masing 11,4% dan 19,7% secara year on year. Kemudian PT Siloam International Hospitals atau SILO.
Nah, emiten pengelola Rumah Sakit Siloam ini arus kasnya hingga semester 1 2020 yaitu 441,84 miliar rupiah. Nah, ini melonjak hingga 122,7%. Namun Silo ini menanggung rugi hingga 129,7 miliar rupiah di sepanjang semester ini. Padahal di semester 1 2019 Siloam masih membukukan laba bersih hingga 4,89 miliar. Tertekannya kinerja Siloam ini karena kunjungan pasien rumah sakit berkurang akibat COVID-19. Di sepanjang semester 1 tahun 2020, Siloam mencatat jumlah pasien rawat inap menurun 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya atau SRAJ. Nah, berbeda dengan ketiga emiten rumah sakit ini hingga Juni 2020, arus kas emiten SRAJ ini atau SRAJ justru minus 228,32 juta rupiah. Padahal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, emiten pengelola Rumah Sakit Mayapada ini arus kasnya masih lancar yang tercatat hingga 8,17 miliar rupiah. Kemudian dari segi pendapatan juga menurun 5% secara year on year. Nah, kemudian kita geser lagi di slide selanjutnya. Ada PT Royal Prima Tbk atau PRIM, emiten rumah sakit asal Sumatera Utara ini mencatatkan arus kas 15,06 miliar rupiah di sepanjang semester 1 2020 atau meningkat 92% secara year on year. Pendapatan dalam laba bersihnya pun ini meningkat masing-masing 5% dan 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian PT Sarana Meditama Metropolitan atau SAME. Di sepanjang semester pertama tahun ini, arus kas emiten pengelola rumah sakit Omni Hospitals ini yaitu 15,2 miliar rupiah. Meskipun positif, namun nilainya ini merosot tajam hingga 86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. SAM atau SAME ini juga mencatatkan penurunan pendapatan hingga 58,71% secara year on year. Kemudian PT Metro Healthcare Indonesia atau CARE. Nah, ini emiten yang mengelola Rumah Sakit Umum Metro Hospitals Cikupa di sepanjang semester 1 2020 mencatatkan arus kas 15,3 miliar rupiah. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya arus kasnya ini negatif hingga 14 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat tadi sejumlah emiten rumah sakit ini bisa dikatakan arus kasnya masih terjaga ya, meskipun ini tadi ada yang negatif. Namun dengan melihat pasien COVID-19 yang terus bertambah, kemudian juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, worst case-nya tentu saja ini akan membuat arus kas rumah sakit megap-megap. Jadi wajar saja kalau peringatan Menkes kepada rumah sakit ini penting untuk memastikan bahwa cash flow rumah sakit aman sehingga bisa menjaga keselamatan pasien.